sempurna gitu kan. Jadi kafirnya itu sempurna. Jadi kebenciannya terhadap Islam itu sudah sampai ke ubun-ubunnya. Itu berarti dia seorang kafir yang kafah gitu. Jadi dia melakukan riset tahun 1954. Dan hasil risetnya ini, dia orang Britania, Inggris, dibukukan. Dan bukunya ini jadi bestseller. Judulnya Civilization on Trial. Jadi ujian atas peradaban. Dia tulis, Islam pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Diakui, teman. Padahal dia seorang kafir yang kafir. Kemudian dia tulis dalam bukunya itu, dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Kan luar biasa, Pak. Padahal dia seorang kafir yang kafir. Tapi dia meyakini masa depan ada di tangan Islam. Artinya apa? Dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Karena apa? Sunnatullah, Pak. Setelah Islam memimpin dunia sepanjang 1353 tahun, kemudian drop, ya kan? Artinya apa? Kemudian akhirnya hancur. Nah, setelah terpuruk, itu sunnatullahnya, Bang, akan bangkit. Jadi Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam itu sesuatu yang pasti. Nah, itu tidak bisa tidak. Nah, itu. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya peneliti pakar sejarah dari dunia barat ini, Arnold Toynbee ini, di akhir tulisannya dia tampakkan bahwa dia seorang kafir yang kafir. Apa? Ditulis, semoga ini tidak terjadi. Jadi dongane wong kafir muga-muga gak sida. Jadi dia, padahal dia pakar sejarah, dia tulis objektif sekali, tapi di akhir tulisannya dia berdoa, semoga itu tidak terjadi. Ini doanya seorang kafir yang kafir. Tapi ketika dia menulis sejarah, dia objektif dan dia meyakini masa depan ada di tangan Islam. Artinya apa? Masa depan Islam akan kembali memimpin dunia ini. Bahkan tidak hanya itu, lembaga dunia yang terbesar tingkat global, yaitu The Pew Forum on Religion and Public Life, itu meneliti, melakukan riset sejak tahun 2005, dan dia memprediksi 2027 Islam akan menjadi agama terbesar seluruh dunia, Pak. 2072, bukan 2027. Ya, berarti kalau 2027 insya Allah kita masih hidup ini, ya, insya Allah. Jadi 2072 itu diprediksi Islam akan menjadi agama terbesar seluruh dunia. Ini lembaga riset milik orang kafir. Dia percaya itu. Bahkan dari sisi kuantitas, Indonesia akan dikalahkan oleh India. Jadi nanti jumlah terbesar penduduk muslim seluruh dunia itu ranking pertama untuk diprediksi itu 2025 itu diprediksi India. Setelah itu Indonesia. Jadi Indonesia akan dilompati oleh India. Nah, itu. Jadi seperti itu, Pak. Itu hasil riset lembaga riset dunia The Pew Forum on Religion and Public Life. Bahkan dari riset ini Eropa itu akan terjadi perubahan besar-besaran. Artinya apa? Akan terjadi perimbangan, ya. Di Eropa komunitas muslim akan berimbang. Jadi 50-50, 50% muslim, 50% non muslim. Itu di Eropa. Makanya jangan kaget sekarang, Pak, di Eropa, terutama di Inggris, itu banyak wali kota muslim. Itu justru di Inggris. Nah, ini. Jadi seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari apa yang saya sampaikan tadi, sunnatullah, Allah pergilirkan kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir sampai hari ini. Nah, kira-kira benar apa enggak, Pak? Apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya benar enggak? Nyata, Pak. Sekarang seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir.
Contoh Indonesia. Ya, Indonesia sekarang dikuasai Cina. Itu Pak. Kalau dulu Amerika, sekarang Cina. Ini nyata. Ya. Sehingga akhirnya Indonesia berubah kiblat dari Amerika ke Cina. Bahkan Staf Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Aditya Warantoha di Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan, beliau memberikan statement, begitu Indonesia berubah kiblat ke Cina, ini implikasinya ipolisosbud hankam. Nyata Pak. Nyata. Bahkan pakar intelijen dunia, pakar strategi perang dunia Peter Warren dan August Cole melakukan riset. Hasil risetnya langsung dipublish di media internasional. Apa Pak hasilnya? Diprediksi tahun 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Jadi 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik ini? Artinya Indonesia sudah tidak punya kedaulatan lagi. Yang muncul adalah Indo-Cina. Tidak ada lagi Indonesia. Itu diprediksi 2030. Itu hasil riset itu Pak, hasil riset. Dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia. Nah sekarang bagaimana respon dua mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso, Allahumma yarham, sudah meninggal beliau, dan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Begitu merespon hasil riset dua pakar intelijen dunia ini, dua pakar strategi perang dunia ini, Peter Warren dan August Cole ini, dua mantan Panglima TNI ini memberikan statement di media. Bisa jadi lebih cepat daripada tahun 2030. Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Artinya apa? Indonesia sudah tidak punya kedaulatan lagi. Kira-kira tanda-tandanya sudah muncul enggak Pak? Sudah. Yang pertama, Pak Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan diperkirakan bulan Juni 2023 peresmian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan oleh Presiden Cina Xi Jinping. Berarti itu pertanda Indonesia sudah tidak punya kedaulatan. Jadi yang meresmikan proyek kereta cepat, kereta cepat ini Jakarta Bandung itu justru Presiden Cina Xi Jinping, bukan Presiden Indonesia. Itu tanda Indonesia sudah mulai tidak punya kedaulatan. Tanda yang kedua, begitu Presiden punya ambisi ingin membangun ibu kota negara yang baru, IKN. Padahal banyak pengamat-pengamat politik menyatakan itu bukan ibu kota Indonesia, tapi itu ibu kota Cina. Ya. Karena apa? Yang membangun itu semuanya hutang dari Cina, semennya juga dari Cina, dari pabrik-pabrik semen Cina, yang membangun buruh-buruh dari Cina, ya kan? Semuanya dari Cina. Tapi nanti Indonesia harus setelah bangunan ibu kota negara yang baru itu jadi, Indonesia harus menyewa kepada Cina, nyewa. Sementara ibu kota Jakarta digadaikan. Ini akhirnya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Untuk menuju kepada bencana geopolitik itu, akhirnya pemerintah mengeluarkan policy, kebijakan. Apa?
Cina diberikan hak